Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube my channel Glow Up Yuk. Nah, sebelum nonton jangan lupa di like and subscribe. Banyak banget informasi yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita bahas tentang isolasi mandiri. Halo teman-teman semuanya. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini saya ingin berbagi informasi tentang suatu hal yang berkaitan dengan virus corona. Tapi saya nggak akan bahas virus coronanya. Yang saya bahas itu tentang isolasi mandiri. Nah, di mana isolasi mandiri ini ditunjukkan kepada semua pasien atau orang yang dinyatakan positif virus corona. Oke, teman-teman, sebenarnya saya sendiri sudah pernah merasakan isolasi mandiri saat saya terpapar virus corona. Tapi saya nggak akan berbagi pengalaman saya waktu saya isolasi ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isolasinya sendiri. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas tentang isolasi mandiri, tapi kita bahasnya sambil jalan-jalan aja ya. Jadi sekalian peregangan di tempat kerja. Ini saya di tempat kerja saya. Oke. Sebenarnya teman-teman udah tahu ya semuanya kalau isolasi mandiri sendiri itu ditunjukkan untuk semua orang atau pasien yang dinyatakan positif virus corona. Nah, untuk isolasi mandiri sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk pasien OTG atau orang tanpa gejala, di mana orang tersebut harus dengan benar-benar menunjukkan hasil PCR-nya itu positif. Untuk OTG ini isolasi mandirinya itu selama 10 hari dari hasil swab PCR-nya itu keluar. Setelah 10 hari maka orang tersebut sudah boleh melakukan aktivitas seperti biasanya karena sudah dinyatakan selesai isolasi mandirinya. Kemudian yang kedua itu orang dengan gejala ringan, di mana gejala ringan ini itu meliputi batuk, kemudian demam, tapi tidak ada keluhan sesak nafas atau penurunan saturasi oksigen. Nah, untuk orang dengan gejala ringan ini, maka dia harus melakukan isolasi mandiri itu selama 10 hari dari hasil swab PCR-nya itu keluar, kemudian ditambah 3 hari setelah gejalanya itu hilang. Jadi total isolasi mandirinya itu selama 13 hari. Nah, ini untuk pasien dengan gejala ringan. Untuk pasien OTG dan gejala ringan sendiri ini pun tidak harus melakukan swab ulang sampai hasilnya negatif. Karena menurut CDC dan WHO itu jika dia sudah melakukan isolasi mandiri sesuai dengan petunjuk atau arahan, maka dia sudah bisa dinyatakan selesai isolasi mandirinya. Nah, kemudian yang terakhir itu pasien dengan gejala sedang sampai berat. Nah, untuk pasien ini itu adalah pasien yang mengalami gejala seperti batuk, kemudian demam, kemudian sampai ke sesak nafas atau ke penurunan saturasi oksigen di bawah 95. Nah, ini berarti dia harus melakukan isolasi mandiri selama 20 hari atau mungkin juga selama isolasi tersebut harus mendapatkan penanganan intensif ya. Jadi selama 20 hari. Dan dia selesai isolasi mandiri itu harus dengan hasil swab PCR-nya itu negatif. Nah, itu menurut Kemenkes. Jadi kalau pasien OTG atau pasien dengan gejala ringan itu kan tidak harus dengan hasil PCR negatif kemudian dia baru dinyatakan selesai isolasi mandiri. Tapi kalau pasien dengan gejala sedang sampai berat itu harus melampirkan atau menunggu hasil PCR-nya negatif, itu menurut Kementerian Kesehatan. Kalau mereka semua sesuai timeline-nya itu sudah berakhir masa isolasi mandirinya, walaupun dia masih mengalami seperti anosmia atau gejala yang lain, tidak masalah, dia tetap sudah selesai isolasi mandirinya. Karena memang saya sendiri pun waktu isolasi mandiri kemudian sudah dinyatakan selesai isolasi mandirinya, saya sendiri pun masih
mengalami beberapa gejala waktu saya terpapar virus corona. Tapi tenang aja, dan itu sudah dinyatakan selesai isolasi mandirinya dan kita semua bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan di rumah saja. Kalau nggak ada kepentingan apa-apa, udah cukup di rumah aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.